Halo, perkenalkan nama saya Linda Wardani dengan NPM 1731949 dari SIP kelas C. Di sini saya akan membahas tentang tugas besar saya dengan tema perdagangan yang diolah dengan sistem informasi geografis network analisis. Wilayah studi saya adalah pada di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Nah, ini dia. Baik, yang pertama, jika kita mau ngedownload SHP-SHP yang ada di kayak misalkan SHP bangunan gitu, bisa cari di website yaitu bbbaik extract OpenStreetMap. Nah, ini extract.bbbaik.org. Nah, di sini kita caranya nanti di sini nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita pasin ada di mana. Misalkan ini di Bandung, terus dicari kecamatan kajinya gitu. Nah, karena saya itu kecamatan Rancasari, bisa dilihat atau bisa melihat dulu di Google Maps, bisa cari kecamatan Rancasari. Nah, berarti wilayahnya segini. Kita lihat di bbbaik kecamatan Rancasari. Nah, ada di daerah sini kecamatan Rancasari. Berarti tadi segini wilayahnya, dan kita digitasi, klik yang here, kemudian tadi wilayahnya segini, bisa kita pas-pasin, add point to polygon. Nah, dilebihin saja karena takutnya nanti tidak masuk wilayahnya, seperti ini. Kemudian jika sudah, klik ekstrak. Oh ya, di sini formatnya SHP, save file. Kemudian namanya kecamatan nih, kecamatan Rancasari Bandung. Kemudian emailnya diisi, kemudian tinggal diekstrak saja. Nah, kira-kira kita sudah menunggu beberapa saat, kita lihat cek email, ternyata sudah masuk yang dari bbbaik. Nah, di sini ada link https download. Nah, diklik saja, nanti ada RAR yang ke download seperti ini, dan ditunggu saja jika sudah. Kemudian setelah kita mendownload dan mengekstraknya di File Explorer, maka hal yang harus kita lakukan adalah membuka ArcGIS atau ArcMap. Nah, begini layar baru dari ArcMap. Kemudian kita harus menyiapkan beberapa data atau beberapa folder. Nah, kita harus membuat folder-folder seperti ini untuk outputnya nanti. Nah, untuk peta dasar, di sini kita buat geodatabase, di mana berupa geotagging. Cara membuat geotagging adalah klik kanan, new, kemudian file geodatabase, kemudian nanti akan muncul file geotagging dan kita bisa klik rename. Nah, geotagging. Nah, karena di sini saya sudah ada, saya akan menghapusnya. Nah, kemudian setelah ada di sini filenya masih kosong, kemudian di peta dasar kita membutuhkan macam-macam di peta dasar kita membutuhkan macam-macam peta, yaitu kita membuat feature dataset dulu. Kemudian di sini ada bangunan, batas wilayah Rancasari, jalan, kelurahan di Rancasari, kemudian ada sampel permukiman, kemudian sungai. Di sini kita bisa masukkan. Nah, bangunan ini didapat dari file bbbaik yang sudah diklip. Kemudian jalan juga sudah diklip, sungai sudah diklip. Kemudian kelurahan Rancasari dan batas kecamatan Rancasari. Ini kecamatan, ini kelurahan. Nah, kemudian kita bisa nonaktifkan batas kelurahan karena digunakan pada saat layouting. Nah, kemudian di sini batas wilayah Rancasari bisa kita simbologinya kita ganti menjadi hanya garis. Outline-nya bisa diganti jadi misal ini. Nah, oke, no color, di-okain. Nah, seperti ini batasnya. Nah, kemudian jalannya kita atur warnanya menjadi abu-abu saja. Sampel pemukiman adalah poin yang kita buat dari hasil. Di sini ada pemukiman, kita buat
Kemudian di sini bangunannya bisa no color untuk outline. Kemudian di sininya bisa warna koral dengan no outline. Kemudian klik OK. Nah, sukanya warna biru. Jalannya warna abu-abu tadi. Ini bangunannya bisa kita checklist dulu. Nah, ini adalah kita mau membuat peta untuk ntar peta dasarnya. Nah, kemudian di sini untuk peta dasar berarti kita membutuhkan kelurahan, peta kelurahan. Di sini kita bisa checklist dan simbologinya. Kita bisa taruh ini di bawah kelurahan. Kemudian simbologinya di sini bisa kita no color dengan batas yakni warna abu-abu. Di sini juga bisa kita edit simbol. Oke, yang outline yang tadi, yang ini satu saja. Oke. Baik. Nah, ini adalah batas kecamatannya, kelurahan di Rancasari. Nah, kemudian kita lakukan layouting. Geotagging dimulai dengan menyiapkan foto-foto yang ada ininya, yang ada ordinatnya. Di sini saya karena perdagangan di sini saya menyiapkan foto minimarket dan warung. Nah, ini hasil fotonya. Kemudian kita akan melakukan geotagging dengan cara cari search di ini. Nah, diklik, kemudian kita cari geotag. Di sini muncul geotag foto 2 point, kita klik 2 kali. Nah, pada input folder kita memasukkan folder. Pertama kita dengan folder minimarket, add, kemudian output feature class-nya kita masukkan di geotag yang jadi telah kita buat file geotagging, yaitu di ini peta dasar, kemudian geodatabase geotagging. Nah, di sini ada output feature class kita buat namanya yaitu minimarket. Kemudian save, jangan lupa add fotonya checklist biar bisa biar HTML-nya keluar. Kemudian kita klik OK, kita tunggu sampai prosesnya beres. Nah, di sini minimarketnya sudah masuk ya ke dalam peta wilayah. Kemudian kita cari lagi geotag. Sekarang yang warung, karena tadi sudah minimarket, sekarang warung. Add, kemudian output kelasnya kita taruh di sini warung. Klik save. Kemudian jangan lupa checklist, add fotonya, kemudian OK, dan tunggu prosesnya sampai proses beres. Nah, kemudian setelah perbedaan warna minimarket dan warung telah kita bedakan, di sini kita bisa klik HTML. Kemudian kita bisa klik apakah sudah bisa masuk. Nah, ini adalah gambar warung, warna biru warung. Nah, dan kemudian warna hijau adalah minimarket. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini minimarket. Nah, kemudian jika sudah selesai nih, maka kita harus melakukan analisis. Nah, analisis yang dilakukan adalah dengan cara klik katalog, kemudian di output peta dasar klik kanan, new, network dataset. Nah, output peta dasar network dataset, next. Di sini kita jalannya, terus di next, terus di sininya next. Kemudian ini klik no, klik next, build, diklik di checklist maksudnya next dan finish. Nah, yes. Kemudian tunggu hingga prosesnya beres. Nah, setelah ini bisa kita checklist dulu. Kita bisa mengetahui apakah jalannya itu sudah bagus atau belum, maksudnya bermasalah atau tidak dengan cara klik kanan, new, klik kanan pada output peta dasar, kemudian klik new, kemudian topologi, kemudian klik next. Jalan yang ingin kita ketahui, klik next, add rule, must not overlap, oke, add rule, must not intersect, oke, kemudian add rules lagi, must not self overlap, oke, kemudian add rule sekali lagi, yaitu must not self intersect, oke, kemudian kita klik next, dan finish. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kita masukkan topologinya ke peta kerja kita. Nah, di sini sudah terlihat tidak ada yang berwarna pink,
tidak ada yang berwarna, area berwarna kotak pink ini dan poin ini, berarti peta kerja kita aman dan kita bisa melanjutkannya. Kemudian ini bisa kita remove saja. Nah, yang kita gunakan tadi jalan ya teman-teman. Kemudian nah, sesudah itu yang harus kita lakukan setelah membuat output peta ini adalah mengaktifkan nih mana sih network analysis. Caranya adalah Windows customize toolbars, cari di bawah ada network analysis di checklist kalau misalnya ini belum. Nah, kalau misalkan sudah di network analysis, kita klik new service area. Nah, kemudian ini ada tanda ini network analysis Windows, klik, dan kemudian kita masukkan fasilitas yang sudah kita geotagging dengan cara klik kanan, kemudian load location. Nah, tadi kita mau menggunakannya minimarket terlebih dahulu, klik OK. Nah, kemudian tadi ini jalan ada 2. Nah, kemudian jika sudah, klik kanan pada layers, properties. Nah, di sini ada di service area, properties, analisis setting kita ubah menjadi 100, spasi 300. Kemudian pada polygon generation kita klik merge by brick value, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini kita bisa klik ini solve, dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian kita bisa lakukan layouting atau melanjutkan dengan cara klik network, klik closest facility. Nah, pada closest facility, di facilities kita klik load terus, dan ininya tadi minimarket, klik OK. Kemudian pada closest facilities kita klik kanan, kemudian properties. Oh ya, ini insidennya klik kanan, terus load location kita masukkan tadi sampel pemukiman yang berbentuk poin. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengubah ininya jadi segitiga warna coklat. Oke. Ininya pengen warna kuning. Nah, setelah ini klik di closest facilities, properties. Di sini analisis setting kita ubah menjadi blue. Oke. Kemudian kita klik solve. Nah, kita bisa perkecil rutenya jadi 2. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa jika kita mau ke dari sini, dari titik kuning ini mau ke yang segitiga itu lewat mana-mananya itu ada di rutenya. Ini rute dari titik kuning ke sini lewat sini. Kalau rute dari sini ini rute 2, nah dan sebagainya, ini rute-rute. Kemudian kita bisa ekspor data. Nah, file filter ada rute, kemudian kita bisa save di data dasar di database. Rute ini minimarket, kemudian save dan klik OK. Nah, kemudian jika misalkan sudah rutenya sudah ada, kita bisa lakukan layouting. Nah, kemudian jika sudah, ini adalah yang tadi adalah yang proses sama service area untuk minimarket. Kemudian yang kita harus lakukan adalah menggunakan network analysis net service area untuk yang warung dengan cara tadi network analysis, klik new service area, kemudian pada facilities kita load location, tadi kita cari yaitu warung, klik OK. Nah, ini adalah warung-warung yang ada di kecamatan. Kemudian klik kanan pada service area 2, properties. Di sini kita merge by brick value dan analisis settingnya adalah 100 dan 300. Bisa jadi 50 dan 300 karena di sini ini banyak gitu. Terus udah itu klik OK, kemudian kita bisa solve. Seperti hasilnya.
begini. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah simbologi. Properties for all symbol 0, oke. Ini warnanya terlalu gelap, kita ganti menjadi yang lebih terang. Oke, terang seperti ini. Kemudian kalau misalkan ini sudah jadi, kita bisa kecilin. Kita menggunakan net news closest facility seperti yang sudah tadi dijelaskan. Hal yang sama yakni pada fasilitas ininya jadi warung. Oke, tunggu. Kemudian ini bisa di-uncheck guys. Nah, terus kemudian di ini klik load. Kemudian di sini sampel permukiman 5. Pada classes facilities 2, klik properties. Kemudian di sini analisis setting, di sini jadi 10 atau berapa ya? 13. Oke. Kemudian kita klik solve dan ini adalah hasilnya. Nah, kita bisa mengubah warnanya menjadi triangle. Kemudian warnanya orange, klik OK. Kemudian untuk rutenya kita membuat ininya 2 saja cukup, atau 1. Oke. Nah, ini adalah rute terdekatnya. Nah, kemudian dilakukan layouting. Itu adalah cara untuk membuat closest atau jarak terdekat pada jarak terdekat dari sampel pemukiman ke ininya, ke wilayah warungnya atau wilayah minimarketnya. Kemudian ini adalah jangkauan solve, ini adalah jangkauannya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.